Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tini Syahranto Putri, NIM 1903 111000007 dari Program Studi Agroekoteknologi Fakultas Pertanian Universitas Trunojoyo, Madura. Di sini saya ingin menyampaikan materi terkait erosi yang diperbolehkan. Video ini saya buat untuk memenuhi ujian akhir praktikum mata kuliah Manajemen Sumber Daya Lahan. Pasti di antara kita banyak yang belum mengetahui apa sih erosi yang diperbolehkan. Oke, langsung saja kita simak video penjelasan berikut ini. Cekidot. Pertumbuhan penduduk terus meningkat dari waktu ke waktu. Berdasarkan pada data hasil kependudukan mulai tahun 2010 hingga tahun 2020, jumlah penduduk di Indonesia sebanyak 270,20 juta jiwa per tahun dengan persentase 1,25%. Hal inilah yang mengakibatkan terjadinya alih fungsi lahan pertanian menjadi lahan perumahan. Seiring berjalannya waktu, dengan pertumbuhan penduduk yang semakin meningkat, maka kebutuhan lahan pun juga semakin meningkat. Dampak dari alih fungsi lahan tersebut dapat mengakibatkan terjadinya erosi. Indonesia merupakan negara yang rawan erosi, sehingga Indonesia disebut menjadi negara yang memiliki masalah nasional terhadap terjadinya erosi. Erosi yang tidak teratasi dapat berdampak pada produktivitas penurunan lahan, sehingga jika produktivitas lahan menurun, maka produktivitas tanaman pun juga menurun, seperti pada gambar di samping. Yang mana pada gambar ini merupakan dampak dari terjadinya alih fungsi lahan yang menyebabkan tanah menjadi rusak atau terdegradasi, kering, sehingga juga pertumbuhan padi pun juga menurun karena dampak tersebut. Sebelum kita mengetahui erosi yang diperbolehkan, alangkah baiknya kita mengetahui erosi. Erosi merupakan suatu pengekisan kulit bumi yang disebabkan adanya penghancuran, pengangkutan, pengendapan atau sedimentasi yang disebabkan oleh air, angin, dan ulah manusia. Faktor penyebab terjadinya erosi terdiri dari makhluk hidup, kondisi tanah, curah hujan yang tinggi, kemiringan, dan kepanjangan lereng, kemudian ada tipe sedimentasi, permeabilitas lahan. Setelah kita mengetahui definisi apa itu erosi, selanjutnya yaitu mengenai erosi yang diperbolehkan. Jadi, erosi yang diperbolehkan merupakan jumlah tanah hilang yang diperbolehkan per tahun agar produktivitas lahan tidak berkurang, sehingga tanah tetap produktif dan berkelanjutan. Dalam kata lain, erosi yang diperbolehkan merupakan laju erosi yang tidak melebihi laju pembentukan tanah dan memperkirakan besar daya erosi. Di Indonesia, nilai erosi yang diperbolehkan yaitu mencapai 2-3 kali per tahun. Sedangkan di Amerika, nilai erosi yang diperbolehkan berjumlah 15-33 ton per hektar per tahun dengan nilai curah hujan 1,25 sampai 2,5 mm per tahun. Tentunya di semua negara memiliki kapasitas atau ambang erosi yang diperbolehkan berbeda-beda. Hal ini disebabkan karena curah hujan dan temperatur. Khususnya di Indonesia memiliki curah hujan yang tinggi sehingga di Indonesia nilai erosi yang diperbolehkan berjumlah 2-3 kali per tahun karena di Indonesia temperatur suhunya juga tergolong tinggi. Oleh karena itu, ambang atau batas nilai erosi yang diperbolehkan pun juga berbeda-beda tentunya. Prosedur praktikum yang dipilih yaitu terdiri dari alat dan bahan. Yang pertama ada cangkul, meteran, alat tulis, handphone, dan laptop. Kemudian untuk prosedurnya kita menentukan lokasi. Untuk lokasi ini kita pilih lahan penelitian di Prodi Agroekoteknologi, kemudian kita menggali tanah menggunakan cangkul, kemudian kita mengukur kedalaman efektif tanah, kemudian menentukan subordo berdasarkan pada klasifikasi USDA, kemudian menentukan nilai faktor kedalaman tanah, dan yang terakhir menghitung erosi yang diperbolehkan.
Metode yang digunakan untuk penentuan erosi yang diperbolehkan atau EDP ada dua, yaitu metode USLE atau Universal Soil Loss Equation, dan yang kemudian ada metode ketebalan tanah. Untuk praktikum yang saya pilih yaitu menggunakan metode ketebalan tanah, yang mana berdasarkan pada tabel sebagai berikut. Kemudian dihasilkan rumus yaitu DE kali FD kali BI kali 10 per T, yang mana DE merupakan kedalaman efektivitas tanah, kemudian ada FD yang mana faktor kedalaman tanah, kemudian BI bobot isi yang diasumsikan sebanyak 1,2 gram per cm. Kemudian ada T atau umur tanah yang diasumsikan sejumlah 300 tahun. Sehingga didapatkan erosi yang diperbolehkan di lahan agroekoteknologi yaitu 43,2 mm per tahun.